Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan obrolin satu buah TWS yang surprisingly good, yaitu Jabra Elite 2. Disclaimer dulu di depan, kalau si Jabra Elite 2 yang gue pegang saat ini emang dikirimin sama PT Axindo Infotama. Dan ya, kita kerjasama untuk bisa showcasing, ngasih lihat seperti apa si Jabra Elite 2 ini. Dan satu hal yang bisa gue bilang adalah they're really good untuk kelasan satu buah TWS dengan harga 1,490, 1.490.000. So, why it's so good? Yuk, kita bakal cerita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Packaging dari Jabra Elite 2 itu seperti ini. Satu buah packaging yang menurut gue itu adalah Jabra banget. Dan begitu lo buka, di dalamnya lo akan bisa langsung menemukan ada TWS-nya dan juga ada sedikit kelengkapan di bagian bawah. Nah, kita buka dulu bagian kelengkapannya. Yang pertama itu adalah ear tips yang bisa lo ganti. Ada yang small dan juga ada yang large, berarti yang medium sudah terpasang langsung di Jabra Elite 2-nya. Dan kalau lo buka lagi, lo akan ketemu dengan kabel charger USB Type-C yang pendek. Nah, Jabra Elite 2-nya sendiri kalau kita buka seperti ini case-nya gitu ya. Cukup simple, ada branding Jabra di bagian depan plus dengan LED notifikasinya. Kalau misalkan lagi nge-charge atau mungkin lagi dibuka dia bakal nyala. Dan di bagian belakangnya itu ada port charger USB Type-C. Sisi lain-lainnya itu bersih, jadi simple, isinya hanya seperti itu aja. Nah, untuk bahan dari case-nya ini sendiri polikarbonat dan terkesan tipis, tapi bisa gue bilang ini adalah polikarbonat yang berkualitas. Satu hal yang menarik itu adalah di bagian hinge dari case-nya ini. Biasanya kalau lo buka gitu ya, hinge dari case ini ya udah cuman satu kali atau satu tahap aja. Tapi untuk si Jabra Elite 2 ini hinge-nya memiliki kayak semacam dua tahap. Yang pertama lo buka seperti ini biasa, dan kemudian bisa lo mundurkan sedikit lagi, jadi dia tidak flimsy. Dia benar-benar aman di sini walaupun mau lo sodok seperti apapun, kecuali ya kencang untuk nutup, beda cerita. Nah, kalau sekarang kita ngelihat desain dari TWS-nya itu sendiri, Jabra Elite 2 itu desainnya seperti ini. Dan kalau kita coba ngelihat sedikit dari bagian samping-sampingnya, dia begini. Mungkin terkesan memiliki desain yang cukup unik gitu, dan lo penasaran apakah akan nyaman di dalam kuping? Jawabannya adalah iya. Pas gue nyoba pertama kali, gue lumayan kaget. Gue pun juga lumayan underestimate tadinya gitu ya. Wah, ini kayaknya di kuping bakal nggak nyaman. Tapi enggak. Untuk bagian tipsnya pun ini, karetnya bisa dibilang nyaman di dalam telinga. Gue lumayan sensitif ya untuk penggunaan TWS yang in-ear seperti ini. Dan gue bisa bilang si Jabra Elite 2 ini ya it's good, it's comfy enough bahkan untuk digunakan dalam posisi sambil tiduran. Nah, secara keseluruhan desain, Jabra itu pengen mengedepankan kalau si Jabra Elite 2 ini punya satu buah desain yang stylish. Tentu apakah ini adalah satu buah desain yang stylish atau enggak, itu jatuh ke dalam ranah penilaian masing-masing. Tapi kalau menurut gue pribadi, I don't mind dengan desain dari earbuds-nya dan juga desain dari casing TWS-nya yang seperti ini. Nah, untuk mengkoneksikan si Jabra Elite 2 ini dengan handphone lo, sebenarnya caranya simple banget. Lo tinggal keluarin aja dua-dua TWS-nya, kiri dan kanan, tekan secara berbarengan selama 3 detik, terus buka di bagian settings, Bluetooth, dan koneksikan. Gue pribadi langsung mengkoneksikan si Jabra Elite 2 ini dengan aplikasi Jabra Sound Plus. Karena memang satu hal yang gue pelajari adalah Jabra ini bisa memaksimalkan operasional dari TWS yang dipunyanya di saat lo connect dengan aplikasinya. Dia memiliki konfigurasi equalizer yang bisa lo mainin gitu ya. Walaupun ini jatuhnya adalah settingan by manufacturer, jadi kita tidak men-setting secara manual untuk EQ-nya, tapi gue tidak masalah karena memang semuanya disetting dengan cukup baik. Kalau gue pribadi suka banget dengan mode neutral. Kenapa? Karena di sini gue benar-benar bisa mendengar seperti apa kemampuan sesungguhnya dari si Jabra Elite 2, dan kemampuan tanpa disetting ini itu segala macamnya udah oke. Di sini gue bisa merasakan hadirnya bass yang cukup punchy tapi tidak overpowering, sementara mid dan juga high-nya bisa dibilang punya clarity yang cukup baik. Oke, ngomongin soal spesifikasi, apa sih yang bisa lo dapetin dari si Jabra Elite 2 ini? Yang pertama adalah konektivitas yang sudah menggunakan Bluetooth 5.2, hadir dengan speaker itu 6 mm, sudah punya 2 mikrofon, dan juga untuk sistem noise reduction-nya ini adalah passive noise reduction.
Untuk baterainya sendiri, gue tidak memiliki data typical milliamp hour-nya berapa, tapi diklaim oleh Jabra dia bisa bertahan up to 21 jam. Dan gak ketinggalan untuk sertifikasinya sendiri, Jabra Elite 2 ini sudah memiliki sertifikasi IP55. Gak lengkap kalau kita ngomongin satu buah barang tanpa experience penggunaannya. Untuk baterai yang pertama, jujur gue belum bisa memberikan testimoni yang terlalu kayak gimana-gimana karena gue baru pegang 4 hari, tapi so far sih baterainya masih bertahan dengan cukup awet, jadi gue belum pernah nge-charge sekalipun. Dan penggunaan gue cukup ekstensif ya, hitungannya ada sekitar 1-2 jam per hari. Ya, jadi mungkin klaim 21 jamnya Jabra itu emang benar adanya. Sementara untuk masalah sinkronisasi gitu ya, di satu lagi multimediaan, nonton YouTube atau mungkin Netflix menggunakan si Jabra Elite 2 ini sendiri, gue pribadi tidak merasakan adanya delay. Tapi kalau lo mungkin sudah menggunakan dan merasakan ada delay, silahkan tulis di kolom komentar. Ya kita diskusi aja gitu ya. Tapi kalau gue pribadi tidak merasakannya. Untuk kualitas suara, tadi gue udah bilang di depan, gue suka dengan kualitas suara yang dimiliki oleh si Jabra Elite 2 ini. Bassnya punchy, mid dan juga untuk high-nya menurut gue it's pleasing. Clarity-nya ada walaupun bukan yang paling clear, but it's there. Dan soundstage-nya bukan yang paling wide, tapi enough lah untuk lo menggunakan si Jabra Elite 2 ini di berbagai situasi. Apapun jenis audio yang lo dengerin, I'm pretty sure lo akan menikmati penggunaan si Jabra Elite 2 ini. Kalau gue, penikmat audio podcast atau yang basisnya ngomong pun akan menikmati. Karena emang senikmat itu gitu ya mendengarkan orang-orang yang ngomong tapi diurusin audionya. Jadi kalau lo bikin konten tapi nggak ngurusin audio, yang dengerin pakai Jabra Elite 2, hati-hati, dia akan tahu. Nah, karena di sini tadi gue sempat bilang adanya 2 buah mikrofon gitu ya akan ngebantu untuk suara terdengar jadi lebih clear. Nah, ini adalah contoh kualitas suara yang akan lo dapatkan kalau lo teleponan menggunakan Jabra Elite 2. Saat ini gue koneksiin dengan iPhone gue dan gue rekam suaranya untuk tahu seperti apa. Gimana menurut lo? Apakah good enough untuk penggunaan lo sehari-hari? Tulis di kolom komentar. Oke, pertanyaan kalau kita ngebahas satu buah barang biasanya itu adalah worth it nggak sih? 1.490.000 untuk Jabra Elite 2. Padahal kalau kita ngelihat mungkin beberapa merek-merek TWS yang dikeluarin sama perusahaan teknologi lain udah punya ANC, udah punya ini itu dan semua segala macam. Oke. Satu hal yang harus kita highlight dulu di sini. Lo lagi ada di tahap apa? Kalau lo masih ada di tahap perkenalan dengan wireless, ya mungkin yang 200.000, 300.000 tidak ada masalah. Kalau lo emang mencari budget TWS suara lumayan enak, ya mungkin lo masih bisa yang 100 sampai 700.000. Kalau lo ada di tahap yang penting fitur, ada A, B, C, D, ya mungkin 1,5 jutaan yang udah lengkap dengan ANC dan segala macamnya, ya monggo silahkan lo beli yang itu. Tapi kalau lo benar-benar penikmat satu buah suara, pengen audio yang masuk ke dalam kuping lo itu nikmat, smooth gitu ya, semuanya well balanced dan terurus dengan baik, ini salah satu kandidatnya, Jabra Elite 2, karena emang suaranya punya kualitas. And you know what? In case you didn't know, kualitas comes with a price. That was it. Yuk kita ngobrol lewat kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.